Gimana sih lo? Nggak becus banget. Gue tuh berharap lo tuh bisa jauh lebih bagus daripada itu, tau gak? Iya maaf. Masa informan gue lo kira penjahatnya? Kalau nggak ada dia tuh, gue nggak bisa melakukan penangkapan selama ini. Dapat informasi dari mana gue? Kalau marah bisa jangan terlalu cantik nggak? Ntar takutnya kepikiran sampai rumah nih. Iya, maksudnya saya sekalian minta maaf Mbak Dian. Saya nggak tahu kalau itu informannya. Saya pikir kan itu Kan bisa orang ditanya-tanya dulu. Lo nggak punya informan apa? Iya, saya pengen nunjukin aja. Sebenarnya saya juga bisa kerja. Cuman kan Mbak Dian dari awal datang ke kantor ini kan meragukan kredibilitas saya sebagai intel satu-satunya di kantor ini. Iya lo pikir gue jadi senior lo, gue nggak tahu apa selama ini kualitas kerja lo kayak apa? Hah? Lo pikir nggak nyampe ke kuping gue? Hah? Iya, itu biasanya omongan anak-anak aja yang lebih-lebihin. Dian, saya bawain makanan kesukaan saya. Aduh, terima kasih Bang. Kesukaan dia. Masa kesukaan lu? Nih, Biar rileks, nggak terlalu marah-marah. Oh, kalian tahu aja saya suka makan. Iya, nih ada rujak cingur. Ya ampun, kok Tinggal- tahu banget sih? nih rujak cingurnya tinggal Wendy sama Denny. Cagur kan? Kok lu tahu deh doyannya itu? Ya tahu lah orang gue ngepen. Kan gue suka kuliner. Suka. Gimana? Makan aja. Ya. Thank you. Kan senang olahraga juga, nggak kerasa ini mah. Oh iya. Sepak takraw ya? Ah, terlalu akrobatis. Enak banget. Minum. Gemes gua. Ngelihat yang begini jadi bawaannya nyesel ya? Iya, kenapa emang? Nyesel nggak ketemu dari dulu? Emang kalau ketemu dari dulu mau sama gua. Aduh, bukan sama lu. Emang suka banget rujak cingur? Lumayan, aku tuh suka kuliner orangnya. Kok kamu tahu sih? Paling enak makanan dari mana? Biasanya dari Jogja ya. Jogja. Gudeg. Nonton apa sih komandan? Dan, Kenceng banget. DPR lagi live tuh. waduh. Nah, kan kesukaan kamu kan? Hah? Kata kamu suka DPR. Bukan DPR Live, ini DPR Live, Komandan. K-pop itu K-pop. Pop. K-pop. Masa hobinya nontonin orang rapat? Kirain Apa? DPR beda. tulisannya kan DPR. Iya, tapi yang Bacanya aku suka tuh bukan DPR. itu. Ada band di Korea, keren banget Komandan. Namanya Namanya DPR Live. Oh, saya pikir lagi DPR lagi live. Nggak tahu. Jadi, Aneh. Duduk, Kemana duduk, sih? Cian. Kemana sih? Iya. Mbak Dian sini Mbak Dian. ayo, Badian, duduk. Rujak cengir nih. Rujak cingur. Punya orang dan main Punya makan. orang jangan dicicip. Punya Mbak dia. Gak bisa ngeliat Bang. Iya, keselamatan nih sama makanan nih. Ya Ya tapi tadi kan di situ. Iya. Kalau ngeliat makanan emang suka gitu burung kondor nih. Iya. Tadi saya udah minta maaf langsung sama Mbak Dian Makanya kalau jangan salah gitu. tangkap informannya. Bapak, ya penghulunya. Bukan. Bukan mau kawinan. Main kawin aja. Orang nanya doang, Sur. Barangan. Mbak Dian, siapa sih orang yang kamu lihat sosoknya besar? Maksudnya? Ini Gimana? Orang-orang Lihat kamu. sosoknya besar. Eksklusif. Iya. orang-orang lihat kamu sosoknya besar. Eksklusif. Ya, kayak susah di reach gitu loh. Oh, gitu. Orang-orang tuh ngelihat Dian Sastro itu kayak Segen. Eksklusif. segen, gitu. Kayak Kenapa tidak sih, Yan? terjangkau. Emang Emang dibikin kamu- begitu Nggak atau gitu. orang Asumsi banyak orang ya aja asumsi deh. orang biasa aja. Nah kalau orang ketemu di jalan misalkan di mall gitu, negor Mbak Diannya tuh Halo. lebih cenderung diem atau tiba-tiba beliin dia sepatu. Terlalu ramah. Terlalu ramah, Mas. Terlalu lama. Ribet, Mas. Iya. Halo Mbak Dian, halo yuk ke Donatello yuk. Soalnya kan kemunculan Dian Sastro di tempat-tempat publik nggak banyak diketahui orang. Terus Aku ya sih, kalau ditegur sih aku sih halo apa kabar gitu ya. Biasanya aku tuh kalau ke tempat-tempat umum kan biasanya sama keluarga tuh.
Jadi kadang-kadang ngurusin keluarga dulu. Iya, mandi gitu. Jadi Iya, iya. kadang-kadang Tetap kalau privacy juga lah. karena kalau misalnya terlalu lama ninggalin keluarga terus anak ngambek, kecewa gitu. Betul, betul, Nah, betul. jadi aku biasanya prioritasin aja sih. Tapi sebenarnya sih aku halo. Mbak Dian Sastro kan suka kuliner. Ya, Pernah makan di warung-warung kaki 3 gitu nggak? 5. Kelima kali. Kaki 5. Kaki 3 apa? Larutan. pernah dong. Pernah. Pas Apa favoritnya kalau di Jakarta dulu deh? Kalau SMA aku suka banget bakso kumis, roti bakar Edi. Dulu tuh aku menu favoritnya nasi uduk. Oh, nasi uduk. Injek-injek dulu. Lah, duduk injek-injek. Itu istilah buat minta dipotong-potong ayamnya. Oh, kirain makan sambil disiatsu. Wah, Capek banget. Berarti kalau lagi syuting-syuting film di luar kota gitu udah pasti sambil nyobain Sambil. kuliner di kota-kota itu. Sambil. Tapi demen kuliner tapi maaf, badannya tetap terjaga. Enggak, itu masih dalam ini juga harus penjagaan kan komandan udah nugasin jadi dunia keartisan kan. Nanti kalau misalnya nggak laku gimana gitu. Jadi kita memang harus tetap menjaga walaupun suka kuliner kita tetap olahraga. Harus ada balance gitu. Dulu sempat saya kasih bukunya 4 sehat 5 sempoyongan dulu. Cuma sempat udah. Lagi. 4 aja. Empat aja. Takutnya pusing kan? Iya, tiba-tiba 5 sempoyongan gitu. Udah 4 aja 4 udah. 4 aja saya bilang gitu. Saya kan penikmat karya-karyanya Mbak Dian juga. Cuman nggak pernah ngelihat seorang Dian Sastrowardoyo tuh di film yang Horor. temanya horor. Benar. Iya. Genrenya horor gitu. Kenapa, Yan? Kalau thriller ada. Saya masih belum berani jujur dan Hmm. saya takut setan. Oh, basicnya itu. Ngeri, beneran ketemu. Wen, minggir dulu, Wen. Minggir dulu. Ini mah tuyul bukan setan, Ben. Oh takutnya mungkin di lokasi nanti ke sarapan. Ya kan sarapan Ya dulu. masa nggak sarapan? Belum sampai kali. Aneh. Dian ini kan sosok yang inspiratif, cerdas, good image juga. Pernah ditawarin jadi pembalap nggak? Nulisnya salah gimana sih? Caleg. Oh, bacaannya salah. Pembalap ke caleg jauh Jauh banget. banget. Iya. Jauh. Kan banyak nih orang-orang di dunia keartisan yang tiba-tiba ditawari mau nggak? Iya. Saya belum berani sih dan belum ada interest ke arah sana kali ya. Biar aku bisa berkarya dalam dunia seni dulu. Itu aja, gitu. udah. Katanya sih Mbak Dian sih bilang nggak akan berhenti sih di dunia kesenian ini ya. Pengennya sih, jadi kayak sekarang nih Dan, aku kan nggak cuma main film aja nih. Ya. Sekarang untuk bisa memperpanjang karir di dunia hiburan, aku juga mulai memproduksi film yang aku juga main di sini ini di film Esok Tanpa Ibu, aku juga jadi produser. Dan enaknya pada saat itu terjadi tuh kita masih bisa bertugas kontribusi tapi di belakang layar. Ya. Gitu. Ya gitulah, jadi masih bisa tetap memberikan informasi kan sama komandan. Itu dan dia yang tim. saya maunya. Kalau nggak ada yang bertugas di dunia hiburan, nanti siapa yang kasih info lagi? Betul. Di film ini saya jadi peran pendukung aja. Peran utamanya tuh Ringo yang pakai lo tangkep lagi. Oh Ringo ini kuncinya. Tuh, gimana? Apa nih? Oh enggak. Gimana? Lo nggak apa-apa kok? Wah tadi abis sih gue. Wah Abis sih. gila, kok bisa-bisanya salah tangkap begitu ya? Wah ini sih pelecehan udah maksudnya. Aduh. Nih, aduh. Kok pelecehan mas? Ini kan salah tangkep Ya, biasa lah. keliru. Maaf kita keliru aja. Luput. Tapi ini masih ada nggak sih? Masih. Oh masih, ini masih. Ntar kita ganti kunyit biar kuning ya. Iya, tapi saya kan berharap, saya percaya kalau institusi Lapor Pak ini kan juga adalah yang terhormat ya. Iya. Jangan kayak gini-gini lagi lah. Baik. Saya minta maaf atas kesalahan anak buah saya. Iya. Ini saya baru dengar dari Mbak Dian katanya Anda menjadi peran utami di sini. Utama. Enggak, awalnya jadi Peran utama. utama. Kayak mau ngebegal. Kesel banget gue. Dicokek ya. Padahal judulnya Esok Tanpa Ibu. Iya. Tapi justru menitik beratkan di cerita Ringo sebagai seorang ayah di situ. Bukan ayah sama Anak, anaknya. iya, sama ibu juga dong. Iya, cuma kan Iya. ibunya sakit ya. Kalau Iya. misalnya ibu tuh sakit, ayah sama anak tuh bagaimana? Pincang gitu. Oh. Jadi karena terlalu mengandalkan ibu, saya rasa juga seperti bapak-bapak di sini ya. Iya. Terlalu mengandalkan ibu untuk menyelesaikan semuanya. Jadi ketika keluarga ini pincang, ibunya sakit, dia bingung menghadapi anak yang beranjak dewasa. Iya benar. Berarti pas ibunya sakit,
suami sama anak-anaknya tiba-tiba pincang aja gitu. Oh enggak, bukan. Bincang keadaan rumah tangganya. Istilah. Keadaan rumah tangganya. Tiba-tiba pincang. Ada sebab, ada akibat kok. Tiba-tiba pincang. Tadi katanya pincang. Kalau orang tiba-tiba pincang itu biasanya nginjek tiang. Maaf. Tapi ibu produser ada alasan tersendiri nggak pemilihan karakter ini dimainkan sama Ringo? Wah, kalau Ringo sih udah pasti jago banget ya aktingnya dan memerankan peran bapak tuh emang udah bapak banget ya. Bapak banget. Berapa kali? Babah, abah, Baba hidup ayah. nyata. Ini sekarang jadi bapak. Iya. Saya muka dia Dulu kan kan kocak. komedi loh. Mukanya kocak iya. banget kok bisa jadi peran-peran. Jangan nuduh sembarangan dong. Itu kan zaman katakan cinta. Iya lagi. Masih kok. Iya lagi. Halo, gue Agus. Gue dari Bandung. Iya lagi. Boleh kita langsung lanjut aja. Yang Mana viral lagi loh itu. Oh, udah lupain aja. Sama dering dulu kan. Ya, sama Desta itu ya. Dering dulu, iya. Film jomblo kan komedi itu. Iya, komedi semua itu. Iya, ada temanya dulu gitu. Cuma memang udah berkeluarga, saya dipercaya lagi memerankan banyak peran orang tua. Ini tema musiknya serem banget ini. Emang gini, Tegang menegangkan. banget loh ini, tegang. Menegangkan. Soalnya mau cabut geraham nih. Apa? Kalian nggak tahu sebenarnya ini wahana. Iya. Rumah miring. Iya. Kok nggak miring komandan? Cek aja otaknya. Kalau nonton trailernya, gua udah bisa mengasumsikan, kayaknya ke bioskop sih lu pada harus bawa tisu sih. Karena bakal banyak air mata yang tumpah sih kayaknya. Yang pasti nontonnya enaknya rame-rame sekeluarga. Pasti buat bisnis tisu nih. Bukan. Supaya banyak yang beli tisu. Iya kan bagus. Kalau emang air matanya banyak banget pakai Mami Poko kali ya.